Sudah, apakah paspor SP36-nya sudah? Give up. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Kalimantan Tengah. Sahabat petani dan pecinta perkebunan yang saya banggakan. Pada hari ini saya berada di kebun sawit saya untuk mereview dan sekaligus untuk melakukan pemupukan pada hari ini. Untuk itu mari kita melihat kebun ini bagaimana pemeliharaannya mulai dari awal sampai sekarang ini. Ya guys, kebun ini dimulai ditanam pada tahun sekitar 2009. Jadi umurnya sudah 10 tahun lebih ya. Cuma saya membangun kebun ini dengan cara yang sedikit agak gila ya, yang keluar dari kebiasaan. Artinya yang pertama, saya tidak pernah melihat pada saat penanaman kebun ini karena berada jauh. Ada waktu pertama kali ini ditanam, ini masih hutan di sekitar sini. Saya sudah bertugas di Palangkaraya, sedangkan ini berada di Kabupaten Sukamara, sangat jauh. Jadi waktu menanam pertama ya para pekerja yang saya percayakan aja sampai seluruh kebun ini jadi, saya nggak pernah melihat orang menanamnya. Jadi agak sedikit aneh, yang punya kebun tidak pernah melihat orang menanam kelapa sawit di sini ya, sampai sekarang besar. Ya, nanti kita lihat bagaimana pengelolaan kebun ini sehingga sampai seperti sekarang ini. Mari kita jalan-jalan. Tahu. Apa aja tahu kan? Ini tanaman baru nih, Pak. Tanaman baru. Selebihnya yang arah yang mana punya orang itu punya orang. Itu punya Bapak. Itu punya orang tuh. Jangan yang itu. Jadi kemana anunya? Itu mana? Akan Bapak suruh besok. Yang ini punya siapa ini? Ini masih punya kita, Pak. Ini. Yang kayu kecil ini masih kita. Yang kecil ini punya kita. Iya. Kesalahan apa? Ya, jumlah hektar dan jumlah pokok bibit, Pak. Berapa aja? Berapa hektar di sini? Di sini katanya itu 21, tapi yang dilihat dengan dihitung dengan jumlah blok. Blok itu bisa sampai 25, Pak. 25 hektar. Iya. Jadi ini guys, saya sendiri tidak pernah mengetahui secara persis berapa hektar di sini. Hanya perkiraan saja. Yang pekerja terdahulu bilang 21 hektar. Nah, sekarang ini bilangnya sekitar 25 hektar. Jadi kira-kira ada berapa ribu pohon? Itu bisa 2.500 tembus, Pak. 2.500 pohon gitu. Banyak tuh. Ya guys, jadi ini saya sebagai pekebun yang rada aneh juga ya.
pertama tadi saya bilang bahwa saya tidak pernah melihat penanaman ini dari awal sampai akhir, tidak pernah melihat orang menanam juga gimana. Kemudian jumlahnya pun hanya laporan-laporan saja. Semestinya kan kalau manajemen yang baik itu kita dari awal sudah bisa mengikuti gitu ya. Tapi ya ini karena kesibukan saya masih bekerja kantoran kemarin. Nah, kemarin saya di benak saya ini jumlahnya hanya sekitar 21 hektar tambah 4 hektar yang 4-6 hektar yang masih kosong ya di belakang. Tapi ternyata dihitung kembali sekitar 25 hektar. Jadi ya, sudah dua keanehan sebagai seorang pekebun. Pertama, tidak pernah melihat pada saat menanam karena tugas saya jauh, hanya perintah dari jauh saja kepada orang kepercayaan saya di sini pada saat saya bertugas di Kabupaten Sukamara ini. Yang kedua, jumlah persisnya nggak tahu. Nah, sekarang mungkin saya nanti minta disensuskan lagi ya, sensus yang persisnya tuh, yang sudah besar berapa, yang buah yang sudah berbuah, yang sudah panen, kemudian yang buah pasir berapa, yang masih kecil berapa pohon gitu kan. Jadi saya tahu persisnya di sini. Ya kalau di sini tadi sekitar 25 hektar, yang di Canasrek berapa hektar? Itu untuk sawitnya itu 13 hektar. 13 hektar. Iya. Jadi berarti 25, katakanlah 25 tambah 13 berarti 30. 13 berarti 38 ya. 38 tambah yang di sebelah sananya lagi yang di agro yang nggak terawat itu ada 4 hektar ya, 4 hektar. Nah itu lebih aneh lagi, yang 4 hektar itu mulai ditanam sampai sekarang kemudian terbakar. Saya anggap itu terbakar sudah habis, ternyata hidup lagi dan sekarang sudah mau berbuah pasir gitu. Sudah pernah dipupuk tapi itu daerah gambut ya, daerah gambut. Jadi katakanlah ini memang bertani, berkebun cara orang gila aja gini kan. Mestinya kalau ya anggaplah ini memang agak luas begitu kan, ya dipelihara dengan baik. Nah, sekarang memang kesadaran itu sudah muncul, akan kita benahi ya. Untuk sawit yang 42 hektar itu bagi orang-orang di sebelah barat Kalimantan Tengah ini, dari daerah Pangkelambun, Lamandau, Nabulik, kemudian Sukamara ini, bagi sebagian orang kecil saja 43 itu kan. Tapi sebagian banyak orang lagi ini cukup luas gitu bagi masyarakat kecil. Tapi bagi sebagian orang yang punya modal, punya kemampuan ekonomi 42 hektar biasa saja, banyak orang yang punya itu. Tapi kalau dikelola dengan baik cukuplah untuk mendukung ekonomi keluarga ya, untuk memuliakan anak dan sebagainya. Ya. Nanti kita lihat lagi. Ini ngomong ya. Ini guys, ini pupuknya ya, pupuk NPK ya. Yang kita pakai NPK karena kemarin yang lain-lainnya sudah, saya nggak terlalu hafal juga apakah dolomitnya sudah, apakah pasport SP36-nya sudah, kemudian KCL-nya, ureanya. Tapi sekarang kalau katanya penjaga kebun ini tadi menggilirannya NPK ini ya. NPK. Nanti kita akan lihat review lagi karena sekarang mulai mau dibenahi urutan pemupukan secara benar ya. Konten ini memang bukan konten tutorial ya, tetapi hanya konten vlog biasa gitu kan, belajar dari pengalaman aja ya. Prinsip saya dulu, tanam aja dulu ya, kemudian apakah berbuah atau tidak berbuah itu urusan nanti. Kita sambil jalan aja, sambil belajar, sambil jalan. Kemudian alhamdulillah memang sekarang menghasilkan ya. Sawit itu kata orang-orang adalah tanaman yang ajaib ya, ditanam di ruang angkasa pun dia bisa tumbuh gitu. Tapi untuk menghasilkan yang baik tentu harus dipelihara dengan baik, dikelola dengan baik, dipupuk dengan baik ya. Itu yang paling penting. Kita lanjutkan untuk jalan-jalan. Ayo kita jalan-jalan. Kita jalan-jalan guys. Jalan-jalan di dalam kebun. Tolong jelaskan nyonya Roni itu apa? Nyonya pentas kuningnya. Nah, kita lihat tuh.
Om Proning. Namanya Proning ya. Wah, itu yang itu bagus. Hah? Ya kita cobain dulu. Sahabat, guys, kita coba untuk melakukan prawning ya. Coba belajar untuk prawning. Ini bagaimana caranya? Tombok ini aja. Awas air. Posisi gini, Pak. Hah? Ini kalau gitu dia keras. Lawan serat. Awas air. Hah? Nah, ini Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia udah masuk, Pak, itu ngisap dia. Fresh. Jadi guys, tidak mudah untuk bekerja di sawit ini kalau bukan ahlinya. Tapi kalau udah biasa ya tidak masalah. Memang itu memang ahlinya, memang profesinya. Bagi saya memang belum pernah melakukan apa-apa, memegang ini aja baru pertama. Ya susah ya. Coba kalau yang ahlinya coba. Lihat kita yang ahlinya. Awas, Pak. Nah, yuk balik lagi. Itu baru Berapa menit satu anu itu? Lupa. Ya. Lupa, awas. gitu dong. Pakai power. Tadi ndak ada powernya. Aji lagi, Ci. Coba Aji. Kayak generasi coba. Kebun. Sini. Aji lagi coba. Dorong deh, jangan lupa. Dia harus posisikan terus sekali gini. Di agak ayu kok dia. Jangan pegang kayak Goyang-goyang gitu kan. Dia biar letak. Siap. Lebih coy. Mundur coy. Satu ini dia susah. Ya. Kalau belum paham ya itu positif. Nah. Yeay, Didi berhasil. Makin lemah. Aduh. Rasain loh. Gimana, Bang? Ya ke bawah, Cok. Bro, ke bawah, bro. kanan kamu kenapa? Sini. Beda, Pak. Lain agak. Give up. Nggak lulus. Kalau dipegang erat satu, bisa kapalan. Kuy. Penonton yang terpesona dan nenek yang sibuk sendiri di belakang. Ini guys, kita lihat
apa namanya posisinya sekarang buahnya belum masak ya. Ini orang-orang sawit bilang ini masanya ngetrek. Yang saya ngetrek itu buahnya apa belum sudah ada masih kecil-kecil tapi nggak bisa dipanen ya. Itu ngetrek tuh apa namanya Sukma itu? Habis buahnya habis ya. Jadi nggak ada yang dipanen itu ya. Mungkin masih dalam proses pembesaran buah kemudian pematangan ya. Paling-paling apa namanya seperti ini ya 20-30% aja dari apa panen-panen biasa. Jadi sudah 2 bulan ini posisi kebun ini ngetrek. Jadi panennya hampir apa 70% menurun ya produktivitas buahnya. Jadi 2.500 itu yang besarnya. Itu campur Pak. Campur. Iya. Lalu yang tidak termasuk sama? Yang ini, dia ini kan tertukar. Yang tercatat kita 21 hektar itu punya orang Lombok. Jangan punya kita sana, tidak tercatat 3 hektar itu. Kan 2 hektar bedanya lebih apa? Beda hektar dia. Beda hektar berarti kita sebenarnya lebih luas lagi. Iya. Dengan sana sudah lebih besar ya. Punya orang Iya. belum berbuah kan? Mana Pak? Yang punya orang ini kan belum berbuah. Berbuah. Ya, Baru. sama. Tapi baru kan? Baru. Tingginya paling kayak gitu. Berarti diberi batas kan? Batas jadi nih. Gitu. Tapi sudah clear dengan orang Lombok tuh. Ya. Jadi berarti lebih pada 2.500. Ya, harusnya. Bukannya harus lagi. Karena Pak ini Pak ada 2 faktor. Pertama yang ujung sana tidak terhitung ternyata. Yang blok kelima di ujung sana. Memang dia ke belakang itu tidak banyak, cuma 4 pokok, 5 pokok, 6 pokok, naik terus naik sampai 11 pokok. Sampai 13. Tiga pokok apa maksudnya? Pokoknya, soalnya kan semalam sahabat, baru ini kan kita bahas. Sedangkan anak kayu jangan macam ini. Jadi di belakang itu posisinya belum berbuah, buah pasir belum. Sudah begini juga, sudah besar. Wah. Itu yang saya videokan ke Bapak. Jadi ternyata ini pengelolaan aja yang tidak efisien. Jadi begini guys ya, dari sejak awal pun saya tidak pernah mengurus panen, ya, tidak pernah tahu panen itu siapa namanya, yang pembelinya maksudnya, tidak pernah tahu persis dan tidak pernah kenal. Jadi semuanya diserahkan kepada para pekerja di sini. Jadi kalau menurut manajemen kebun yang baik itu sebenarnya manajemen telapak kaki ya. Jadi kita memang harus mengikuti alur proses mulai dari penanaman, pemeliharaan sampai ke pasca panennya harus kita kelola dengan betul. Saya sadari itu, kemudian sekarang akan kita coba untuk ini dikelola dengan sebaik-baiknya, termasuk manajemennya. Jadi kita ini punya sistem Pak, kalau panen di kami ini. Kita kalau yang sana Pak suruh panen. Kalau peraturan yang kami panen 2 bunda, itu 2 kali panennya tidak boleh ikut. Dia harus merah dulu panen. Jadi dia ada jemput. Kalau seperti ini berapa lama lagi panen? 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan udah masak. Berarti kurang lebih dua kali panen lagi ya Pak. Kan 20 hari sekali kita ya menurut jadwalnya. Berarti 3 kali panen itu 2 bulan. 2 kali panen lagi. Panen minggu selanjutnya, 2 minggu selanjutnya kalau bisa dipanen. Tapi ini kalau bisa kita nyalakan dulu. Soalnya dia tengah jadi gini kan. Ini Bapak lihat ya, tulis kami ini tajam. Kalau yang Kalau itu tuh entah udah sini kami ini semuanya. Ada tanggal. Kayak apa aja. sudah tinggi, umur sudah 10 tahun.
tahun. Ini kebun kalau sebenarnya dikelola dengan baik cukup menghasilkan. Ya. Memang kalau tanpa modal yang cukup mana bisa berkebun seperti ini. Ini kan dulu dengan sistem ditanam sedikit demi sedikit akhirnya menjadi bukit ya. Meskipun seperti saya katakan tadi bahwa untuk 35 sampai 40 hektar itu untuk sebagian orang yang punya modal itu kecil saja, tapi bagi sebagian banyak orang justru ya cukup luas ya, cukup buah juga ya. Sudah semestinya kita bersyukur apa yang kita miliki untuk bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya guys, demikianlah sedikit kegiatan saya pada pagi hari ini melihat kebun sawit yang terpisah dengan kebun sawit yang ada di Canaslek. Nah, ini khusus kebun tidak bercampur-campur ya, khusus sawit saja. Sedangkan di Canaslek yang sekitar 30 hektar itu hanya sekitar 13 hektar, ternyata 13 hektar sawitnya, yang lainnya untuk keperluan kegunaan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guys, kita lihat ini mungkin tanaman apa ini yang bisa sebagai tanaman hias. Kita coba. Ini apa, benalu atau apa? Daunnya cukup bagus. Nah, tanam untuk tanaman gantung. Benalu. Ini kah? Lagi kah? Untuk tanam gantung. Nah, oke. Hah? Satu lagi. Benalu. Namanya. Entah apa namanya. Ini para pencinta bunga macam-macamnya melihat begini mau juga kan. Bonsai kenapa? Kayak di sana, bukan mau sih. Di sana.